إلى حضرة الأمير المقدم محمد بن علي معالي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سوقي إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة الحبيب محمد الطوس إلى حضرة الحبيب عبد الهدد إلى حضرة الشيخ فتح الشيخ البني إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن إلى حضرة الشيخ سلطان عبد الله بن إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله ودرجاتنا في الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا إن الله يغفر ذنوب الحق ثم الفاتحة لنا ويرزقنا علما نافعا وعملا خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته إن الله ينور قلوبنا وقلوبنا والهدى والطوبى والأهل والغنى والموت على دين الإسلام إذا محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه على الكتاب. Dawaiul Akbar, bahwasanya mengetahui daripada habisnya dari umur seseorang. Wa dzakara Abu Lais radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan Imam Abu Lais annahu yanzilu qatratani, kata beliau telah turun 2 tetes min tahtil arsy, yang berasal dari bawah aras, ala ismi sahibiha, itu di atas nama orangnya yang ada di tetes itu. Ahaduma khadra'u, salah satu daripada 2 tetes itu yang pertama ada yang berwarna hijau. Wal ukhra baydha'u, dan yang kedua adalah yang 2 tetes tadi berwarna putih. Fa'in waqa'atil khadra'u ala ayyi ismin kana urifa annahu syaqiyun, maka ketika adalah diketahui apabila gugur al-khadra, tetesan yang berwarna hijau di atas nama yang dijatuhi, bisa diketahui bahwa nama orang yang kejatuhan tetesan hijau itu termasuk orang yang celaka pada waktu hidupnya. Idza waqa'atil baydha'u ala ayyi ismin kana urifa annahu sa'idun, dan ketika yang jatuh dari tetesan putih itu di atas nama yang dijatuhinya, maka bisa diketahui bahwasanya orang yang kejatuhan tetesan putih itu termasuk orang yang beruntung pada waktu hidupnya atau bahagia. Jadi namanya sudah ada tertulis, tinggal ada titik-titik 2 tetes yang tadi, apakah tetesan hijau atau yang berwarna putih. Wa amma ma'rifatul mawqi'il ladzi yamutu fihi fayuqalu, adapun mengetahui tempat daripada kematian seorang hamba, maka dikatakan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa malakan muwakkalan, Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang diserahi untuk mengurusi bikulli mauludin, bagi setiap bayi yang dilahirkan, yuqal lahu malakul arham, dikatakan malaikatnya itu bernama malaikat arham. Jadi malaikat yang mengurus masalah bayi yang lahir namanya malaikat arham. Fa idza khalaqal mauluda, apabila telah khuliqal mauludu, apabila telah dilahirkan, diciptakan yang lahir tadi, maka umira an yadruja fi nutfatil lati fi rahmi ummihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat arham yang tadi untuk masuk pada sperma perempuan di dalam rahim ibunya. Masuk itu sini min turabil ardi, yang dibawa dari tanah yang berasal dari bumi.
alladhi yamutu 'alaiha, yang dimana dia akan mati di bumi atau daerah itu. Jadi tanah yang diambil lahir dari situ juga, kemudian tanah yang diambil matinya di situ juga oleh malaikat si arham tadi. Fayadurul 'abdu haitsu ma yaduru, maka si hamba itu berputar-putar, berjalan di permukaan bumi. Haitsu ma yaduru, di mana saja dia berjalan berkeliling di permukaan bumi itu, belum lahir lagi. Tsumma ya'udu ila mawdi'in ukhidha turabu, kemudian adalah dia kembali dari tanah tempat itu juga. Lahir lagi, putar-putar dia di mana dia begana, di situ dia tempat mati, tempat matinya. Wa ala hadza, dan atas inilah yadullu qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Quran surah Al-Imran ayat 105, yang artinya katakanlah, sekiranya engkau berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ta'ala hadza hikayatun, dan karena atas inilah ada sebuah hikayatnya. Wahiyya anna malakal mauti, sesungguhnya malakal maut kana yazhabu fi zamanil awal, dulunya pernah malaikat maut memunculkan diri fi zamanil awal. Pada khala yauman ala Sulaiman alaihi salam, indahu, di samping Nabi Sulaiman. Pada ta'ada syabu, pemuda tersebut gemetar melihat malakul maut. Pinatu rupanya. Falamma qaba malakul mauti, ketika malakul maut sudah tidak ada atau menjelma sebagai manusia, qala syabu, maka si pergi balik waktu itu. Qala syabu, maka berkata si punya ulun ini, anta mura ar-riha, sesungguhnya ulun ini menyuruh dia bahwasanya memerintahkan angin, antah milani ilasin, memerintahkan angin supaya mengirim ulun oleh biar itu ke negeri Cina. Rupanya pidato pemuda ini gelagat nang pemuda nang di Jerman tadi. Dan Nabi adalah abang malaikat maut. Fa'amara alaihi salam ar-riha, maka memerintahkan Nabi Sulaiman dengan apa? Akan angin. Fahamalathu ila Sin, membawa pemuda tadi berangkat ke negeri Cina, menghindari. Fa'ada malakul mauti li ila Sulaiman alaihi salam, pada waktu itu kembali malakul maut ila Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman. Apa yang kedua ini ketika hendak kembali kepada Nabi Sulaiman? Fasa'alahu an sababi nazrihi ila syafi, maka menanyakan akan dia oleh Nabi Sulaiman daripada sebab memandangnya kepada pemuda yang ada di samping beliau tadi yang sudah pulang ke Cina. Faqala inni umirtu, kata malakul maut, inni umirtu, sesungguhnya aku wahai Nabi Sulaiman, aku ini an aqbida ruhahu, bahwa aku mencabut ruhnya fi dzalikal yaum bisin, walaupun dirinya pada waktu itu ada di sini sudah dikirim ke negeri Cina. Fara'aitu indaka, maka aku lihat pemuda itu berada di sisi engkau
dan dia bata'ajjabat min dzalika, dia merasa heran. Artinya walaupun pian mengirim pemuda tadi ke negeri Cina, tetapi ulun cabut ruhnya juga di mana aja berada. Wahai Nabi Sulaiman, bahwasanya ajalnya sudah sampai kita, tapi nanti keselamatan. Fa akhbarahu bi qissatihi min qawlihi sa'alahu an ya'mula riha litahmalahu ila sini. Qala malakul mauti fa ana ubattu ruhahu fi dzalikal yawm bisir. Oleh karena itu kata malakul maut, karena biar sudah mengirimnya lewat angin ke Cina itu, maka kata malakul maut, fa ana ubattu ruhahu, maka sekarang akulah akan mencabut ruhnya fi dzalikal yawm, pada hari itu bisir, walaupun di Cina. Kemana aja menghindar, kata menghindar sampai aja. Wa fi khabarin akhara anna malakal mauti ahwanun. Dalam hadis yang lain, yang lain disebutkan bahwasanya malakul maut itu memiliki pembantu-pembantunya, ahwanun yaqumuna baina yadayhi, yang mereka itu membantunya baina yadayhi, di antara hadapannya, biqabdil arwahi, dengan mencabut nyawa makhluk. Ala tara annahu uruya, apakah tidak mengetahui bahwasanya anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, alqa ala lisanihi, orang laki-laki tadi berdoa dengan lidahnya. Apa doanya? Allahumma ghfirli wa limaliki syamsi, yang artinya wahai Tuhan, ampunilah aku dan ampunilah malaikat penjaga matahari. Fasta'dzana hadzal malaku rabbahu fi ziyaratihi, maka malaikat penjaga matahari itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi orang yang berdoa tadi. Faqad talaba minni an atluba minka. Ketika malaikat penjaga langit, penjaga matahari itu turun kepada orang tersebut, terus berkata kepadanya, engkau ujar malaikat penjaga matahari selalu mendoakan aku, wahai bulan. Sekarang apa keperluan engkau? Ajalahu liyata'ahabalahu, apa keperluanmu? Orang itu menjawab, saya ingin engkau membawa aku ke tempatmu saja. Ingin berlindung wahai malaikat penjaga matahari. Qala faqad jalasa majlisi minha wa qala malakul mauti tuwfiya inda rusulina. Malaikat penjaga matahari itu membawa si bulan tadi. Setelah membawa si bulan, dibawanya dan menempatkannya di tempatnya itu di matahari tadi. Kemudian malaikat itu yang menjaga matahari menjumpai malakul maut, lalu berkata, malakul maut itu, kata malakul maut, wa annahu, bahwasanya dia itu seorang manusia. Malakul maut berkata, sungguhnya ada seorang manusia. Jadi malakul maut yang kau bawa ini, yang setiap selesai sholat selalu mendoakan engkau, wahai malaikat penjaga matahari. Dan dia meminta kepadaku agar aku bertanya kepada engkau, wahai malakul maut, kapan ajalnya datang, agar dia bisa bersiap-siap. Malaikat maut membuka buku catatannya. Setelah membuka buku catatannya, apa kata malaikat maut? Berkata, sungguh
sesungguhnya temanmu itu sungguh sangat luar biasa, wahai malaikat penjaga matahari. Dia tidak akan mati kecuali dia duduk di tempatmu dekat matahari. Berkata faqala al-malaku, berkata malaikat tadi yang menjaga matahari, dia sekarang berada di tempatku dekat matahari. Lalu malaikat maut berkata, dia telah meninggal di tempat utusan-utusan kami dan dia tidak mengetahui. Artinya engkau malaikat, wahai pemuda, biar engkau menahaninya, wahai malaikat penjaga matahari, tetap jiwamu cabut ruhnya. Udifa al-qatlu ilal qatili. Wahada ya dulu, karena ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia juga Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ini sudah ada sampai ajalnya lagi, atau mau dipaksa-paksakan, atau sudah habis ajalnya karena mau ditunda-tunda oleh malakul maut. Gimana saja tempatnya, nang para anak jauh Pak, sampai ke ujung dunia, tetap didatangi diri, apa didatangi diri. Al-babus sadisu fi dzikri jawabi ruhi. Bab yang kanan menyebutkan jawaban ruh ketika ditanya malaikat. Warada fil khabari anna malakal mauti, telah datang dalam suatu khabar, sungguhnya malakul maut idza arada ayyaqida ruhal mu'mini, apabila menghendaki mencabut nyawa orang yang beriman, taqulu la uti'uka, maka ruh itu berkata, la uti'uka, aku tidak akan patuh kepadamu. Ujar si ruh, malam tu'mar bidzalika, selama belum diperintah untuk itu. Ujar ruh, wa adkhalani fi jasadi wa lam takun anta 'inda dzalika. Lalu malaikat maut berkata, aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawa, wahai ruh. Maka ruh itu meminta dari malaikat maut suatu alamat dan buktinya. Fatatlubu ruh minhul alamat, apa buktinya wahai malaikat? Fataqulu ruhu inna rabbi khalaqani. Ruh itu berkata, kata si ruh, sungguhnya Tuhanku telah menjadikanmu dan memasukkanmu dan dalam jasadku. Kata si ruh tadi, ya ruh nang bepatir jasad kada. Fayarji'u malakul maut ila Allah Ta'ala, mendengar ucapan itu, sedangkan engkau tidak ada ketika kejadian itu, maka sekarang engkau menghendaki untuk mengambil kuwai malakul maut. Kata si ruh, protes roh tadi. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya. Fayaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, aqabatta ruha abdi, wahai malakul maut, apakah engkau sudah mencabut ruh si hambaku tadi? Fayaqulu malakul mauti ilahi inna abdaka yaqul, minni daripada ulunnya malakul maut, ada percayanya, ada ulun mencabut ruhnya, harus ada buktinya. Fayaqulu Allah Ta'ala sadaqa ruhu abdi. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, malakul mauti ilal jannati, pergilah malakul maut ke surga,
wa ya'khudhu tufahatan, dan mengambil sebiji buah apel di surga itu, wa 'alaiha, di atasnya maktubun tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha ruhal abdi kharajat bin nasyati wa dzauqi was-sabr. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, maka apabila araha akan melihatnya si hamba itu buah apel itu, rohnya si hamba tadi kharajat bin nasyati, hendaklah dia dicabut dengan apa? Dengan semangat. Artinya hambanya dicabut rohnya, tapi dengan tandanya ada hadiah buah apel. Wa tauqi, dan dicabutnya dengan apa? Dengan pelan. Jadi apabila rohnya protes ke malakul maut, berarti itu kata Allah Ta'ala, bujur wahai malakul maut. Kata Allah Ta'ala, aku lupa buktinya. Bilakan apel habis dimakan, nah dicabut rohnya. Dihimungi dulu. Sebelum meninggal dihimungi dulu makan buah apa? Buah apel. Al-babus sabi'u fi dzikri jawabil Allah. Bab yang ketujuh, jawaban anggota tubuh terhadap malaikat. Wa fil khabari iza aradallahu ta'ala, dalam satu kabar menyebutkan apabila menghendaki Allah Subhanahu wa taala qabda ruhil abdi, akan ruhnya si hamba, yaji'u malakul mauti min qibalil bami, maka datanglah malakul maut dari arah mulutnya, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruhnya dari arah mulut. Fa yakhruju dzikru min famihi, lalu keluarlah zikir dari mulutnya. Fa yaqulu, berkata, la sabila laka min hadhil jihati, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut dari arah ini. Telah lama lisan ini dipergunakan untuk berzikir kepada Tuhanmu. Walama ajra lisanuhu fi dzikri rabbi, jangan biar mencabut dari arah untungnya. Untungnya rancak bagi berzikir bacaan. Untungnya rancak menyebati orang, ambil aja buat malakul dari luar untungnya, cepati. Tapi mulutnya membela, ada jadi mengambil dari jihad mulut. Fayarji'u malakul mauti ilallahi ta'ala, maka kembalilah malakul maut kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka berkata, ya Rabbi abduka qala, wahai Tuhan, bahwasanya hamba pian berkata kayak ini, menyebutkan demikian. Fayaqulu Allah Ta'ala, aqbid min jihati ukhra, cabutlah nyawanya dari arah yang lain wahai malakul maut. Fayaji'u min qibalil yadi, maka datang lagi malakul maut, datang mencabut ruhnya dari arah tangannya. Fatakhruju sadaqatu, fataqulu la sabila laka ilaika, maka keluarlah dari tangannya itu hasil pemberiannya, hasil dermawannya. Fataqulu, dia berkata tangan tadi, la sabila laka ilaihi, tidak ada jalan bagi kau wahai malakul maut, ilaihi, ke tangan ini. Fa innahu tasaddaqa bi katsiran wa masaha bi ra'sa yatim, dan tangannya ini pernah juga mengusap akan kepala anak yatim. Bukan mengusut saja, tapi maras anak yatim tadi, punya mengusut aja biasa-biasa aja. Habis mengusut menempelin pulang anak yatim tadi, kata wajibnya. Jadi mengusut menyayangi maksudnya. Wa kataba bil qalami, dan tangannya ini, ujarnya pada tangannya ini juga pernah menulis ilmu dengan kolam, dengan pulpen. Pernah tangan ini menulis yang baik-baik.
wa durba bisayfi a'naqul kufari, dan tangannya ini pernah juga memukul lehernya orang kafir. Artinya berperang melawan orang kafir. Thumma yaji'u ila rijli. Setelah itu malaikat maut ada berbelit lagi, dicari sini pulang. Kemudian datang malaikat maut ila rijli, ke jihad, ke arah batisnya. Fataqulu, maka berkata kakinya tadi, la sabila laka min qibali, tidak ada jalan bagi engkau malaikat maut dari arahku ini. Fa innahu masya bi ila jama'ati wal a'yadi, karena aku ini, ujar si batis, pernah berjalan untuk sembahyang berjamaah, wal a'yadi, dan aku ini pernah juga berjalan untuk sholat hari raya, wa majalisil ilmi, dan berarti bahwasanya aku ini juga rajak mendengari dan mendatangi majelis ilmu wa ta'limi, thumma yaji'u ilal udhuni, kata jadi dari jihad batis. Kemudian datang lagi malakul maut ke jihad ke arah telinga. Fataqulu la sabila laka min jihati, ujar telinga, berkata tidak ada jalan bagi kau wahai malakul maut dari jihadku ini. Fa innahu sami'a bil qur'ana, bahwasanya bulan itu ujar telinga waktu hidupnya mendengar Al-Quran, mendengar apalagi membaca Al-Quran, wal adhani, dan pernah mendengar azan. Orang aja tuh jangan bertumpuk panasan. Wal dzikri, dan telinganya ini juga pernah mendengar orang berzikir. Fayaji'u ilal ainaini, ada jadi dari jihad telinga. Maka datang lagi malakul maut dari arah dua matanya. Fataqulani, berkata dua matanya itu, la sabila laka min qibalina, tidak ada jalan bagi engkau malakul maut dari arah kami ini, dari hadapan kami. Fa innahu nadhara bina ilal masahibi, bahwasanya dia ini sejarahnya memandangkan mata seseorang ini, dia sering memandang ilal masahibi, kepada Al-Quran. Hiasnya Al-Quran memandang daripada bacaan-bacaan masahib. Wa wujuhul ulama'i, dan matanya ini juga pernah memandang wajahnya orang alim, ulama. Wal walidaini, dan matanya ini juga pernah memandang kepada wajah kedua orang tuanya. Artinya orang tuanya berada di tempat itu. Banyak mau ikut ambilnya mau sirkuitan, berarti ada beruntung, karena memandang wajah orang tua. Tadi kita diusir di anak panti sosial supaya aku yang menggaduhi, karena sebulan sekali di Jingol, kita nggak ada makan, kita nggak ada pesantren, terbalik. Wasulahai, kata Rum, bahwasanya mata ini wahai malakul maut, dia pernah juga melihat wajah orang-orang yang solih. Wa yansarifu malakul maut ila Allah Ta'ala, maka pergilah malakul maut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu,
berkata, "Ya Rabbi, inna abdaka yaqulu kadza wa kadza." Wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba pian ini telah berkata demikian demikian. Maksud dari kejadian yang dia alami. Fa yaqulullah ta'ala, "Ya malakal mauti, allam ismi ala kafika wa adhiruhu li ruhi abdi hatta yarahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai malakul maut, gantunglah namamu di atas telapak tanganmu." Gantunglah namamu di atas, gantunglah namaku di atas telapak tanganmu. Kata Allah taala, namamu gantungan di telapak tangan kamu, dianggap. Wa adhiruhu, setelah itu tampakkan akan dia kepada ruh hambaku tadi, hatta yarahu, sehingga dia akan melihat namaku itu, kata Allah Ta'ala. Lalu ruh itu mau keluar, fayakhruju, keluar ruh tadi melihat nama Allah Ta'ala, sampai akan keluar malakul maut. Fayaktubu ismallahi ala kafihi fayarahu ruhal abdi fatujibu, memperkenalkan roh tadi, fayakhruju, maulah keluar, bibarakati ismihi, dengan berkahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menyebut kita. Jadi bahwa nama roh tadi mah hakon. Saya malakul maut macam-macam anunya, alasannya. Tapi yang dikirim oleh Allah Ta'ala nama siddiq, maka maulah roh tadi keluar dari jasad seseorang. Fatan sarifu anhu mararatun rajai, afala yang sarifu anhu azabul qadi. Akhirnya apa? Menjadi keluarlah nyawa si hamba itu berkat asma Allah Ta'ala, dan lenyaplah rasa sakit seseorang hamba ketika keluarnya roh itu. Apakah tidak hilang dari seorang hamba adanya siksa yang pedih? Di sekitar jauh roh itu ada yang kadang-kadang nazar, sakit, ada yang tidak kerasaan. Wa idza kutiba ala sudurihim ismullahi ta'ala liqaulihi abama syara'allahu sadrahu lil-islami fa huwa ala nurin min rabbih. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, abama syara'allahu sadrahu lil-islami fa huwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Az-Zumar ayat 22. Artinya apa? Bahwasanya seseorang itu tergantung ketika dicabut ruhnya. Dan antara dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Bila hanya dicabut ruhnya keadaan lapang, berarti masuk dalam keadaan baik. Wa ahwalul qiyamati wa bil khabari khamsatu asya'a sumun qatilun wa khamsatu ukhra tariyatuha. Ada disebutkan dalam satu hadis, ada 5 perkara sebagai racun yang membunuh. Juga ada 5 perkara lain sebagai penawarnya. Apa yang 5 perkara yang menjadi racun pembunuh? Yang pertama itu adalah apa? Ad-dunya sumun qatilun. Dunia itu adalah racun yang membunuh. Apa penawarannya? Wa zuhdu tariyaquha. Penawarannya adalah zuhud, sifat merasa sederhana, tidak berlebihan. Wal malu sumun qatilun. Yang kedua, harta itu adalah racun yang membunuh. Wa zakatu tariyaquhu. Zakat adalah penawarannya. Setiap punya harta wajib zakat. Zakatnya apabila sampai dan memenuhi. Dan ketiga, selain daripada zakat tadi, syahrul Ramadhan
wa fil khabari syahrul Ramadhan. Tiga, bahwasanya selain daripadanya itu wal kalamu sumun qatilun, setiap pembicaraan atau kita sering berpandai itu adalah racun yang membunuh. Penawarannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal umru kulluhu sumun qatilun. Berikutnya, umur seluruhnya adalah racun yang membunuh. Wa triyamuha, dan penawarannya adalah at-ta'atu, berbuat taat pada Allah Ta'ala. Wa jami'u sunnati sumun qatilun. Seluruh daripada seluruh tahun adalah racun yang membunuh. Wa syahrul Ramadhan triyamuhu, bulan Ramadan adalah penawarannya. Kenapa bulan Ramadan penawarannya? Di situ adalah disuruh puasa wajib, membersihkan diri dan membersihkan jiwa. Setahunan berikan di bawah sebulanan puasa Ramadan sebagai penawar bagi umat Islam. Parah, namun bulan Ramadan puasa juga sudah 12 sudah 11 bulan ada puasa, sudah sebulan belum ada puasa, parah. Karena sebulan puasa mungkin sekali setahun juga. Persisnya sebulanan, sisanya lagi ada puasa kalau 11 bulan. Dalam suatu harus disebutkan ketika seorang hamba dalam keadaan naza. Naza itu adalah apa? Detik keluarnya ruh. Idza waqa'al 'abdu bin naza yunadi munadin min qibalir rahman da'u. Maka ada memanggil yang memanggil dari hadapan Allah dengan seruannya, tinggalkanlah hamba itu, da'u, hatta yastariha sa'atan, sampai dia beristirahat sejenak. Bila ruh dicabut, itu najah namanya. Parah sudah. Ada yang bersuara, tinggalkan dia sejenak tadi. Wa idza balagha ruhu as-sadra, apabila sudah ruh sampai ke mana? Ke tenggorokan, maka waqala da'uhu, ucapannya lagi, tinggalkan hamba itu, biarkan saja. Ujar anggota badan melihat keadaan dirinya. Setelah itu lagi apa? Hatta yastariha sa'atan wa kadzalika idza balagha rabbataini wa surrati, sampai adalah hamba itu ditinggalkan dari badan memohon diri atau pamit kepada badan yang lain. Wa idza balagha al-hulqum ja'a nida'un, apabila ruh sudah sampai di kerongkongan, da'hu, tinggalkan dia, hatta yuwaddihu, sampai anggota badannya mengucapkan selamat tinggal. Fatawadda'ul ainu alaina, maka mata mengucapkan selamat tinggal, artinya bisa ruhnya. Fataqulu bil wada assalamu alaikum ila yaumil qiyamah, ucapannya salam atas sekalian sampai bertemu nanti pada hari kiamat. Wa kadzalikal udhunani, seperti itu pula dua telinga, wal yadani, dua tangan, wal rijlani, dua kaki, wa tuwaddi ruhan nafsa, mengucapkan selamat tinggal kepada ruh yang berasal dari jiwa, dari diri. Apa bisa? Fana'udzubillah, maka kata para kita berlindung kepada Allah Ta'ala min wida'il iman bil lisan, jangan sampai terpisahnya iman dari lisan kita.
Wa na'udzubillah min da'il ma'rifati wal iman, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala juga dari berpisahnya mengenal Allah Ta'ala dan iman kita. Lil jinan, bagi tujuan ke surga. Yang sangat dikhawatirkan di sini kalau dicabut roh tadi, hilang iman kita, hilang daripada keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kan banyak gangguannya ketika dicabut roh tadi. Iblis menyerupa menjadi ayahnya, menyerupa menjadi anaknya. Fatawaqal yadani bila harakatin wal rijlani bila harakatin, maka tertinggallah dua tangan tidak bergerak lagi, dua kaki bila harakatin tidak bergerak juga, wal ainani dua mata tidak bisa juga memandang lagi, artinya menjelek-jeleki, wal udhunani bila sam'in, dua telinga juga tidak ada lagi mendengar karena sudah dicabut roh, wal badani bila ruhin, dan roh badan dengan ruhnya dicabut. Walau baqiya lisan bila imanin wal qalbu bila ma'rifati, maka yakunu al-abdu billahi, maka bagaimana nantinya keadaan siapa itu billah di dalam lahatnya, la yara ahadan illa, tidaklah dia melihat seseorang dalam lahatnya itu nanti, illa aban wala umman, oleh keingatan nantinya akan ayahnya waktu itu, wala umman keingatan ibunya, wala auladan keingatan anak-anaknya, wala ikhwan keingatan saudara-saudaranya, wala ashaban keingatan kawan-kawannya, wala firasan keingatan tempat tidurnya yang nyaman. Sudah dalam lahat, aduh jangan dulu tidur di ranjang yang empuk, yang paling mahal. Sekarang aku ini berada di ranjang dari tanah yang penuh ulat. Wala hijaban falau lam yara rabban kariman faqad khasira khusranan 'aziman. Wa qala Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, aqtaru ma yaslubul imanu ma yuslabul imanu min al-'abdi waqta nazi. Imam Abu Hanifah berkata, sepaling banyak yang dicabut iman itu dari hamba ketika nazar, detik keluarnya ruh. Itu bisa berubah. Hafazallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangkan kita dan kepada kalian min salbil iman, daripada dicabutnya iman ketika diambilnya al-babu tsamin diri syaitan. Bukan sekali dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dilaksanakan Allah Ta'ala, bagi kami semua khatimah dijauhkan kepada semua khatimah, dan kita dipukul bersama sudah cukup fidausnya, sebelum kita dapat bagian Allah sebelum daripada menjadi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadrat Nabi Al-Fatihah. Ya kalau dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi mu'allimina tawil. Allahumma barik fi mu'allimina tawil. Fi mu'allimina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.